itu diteliti, pencipta radio itu bukan tidak mungkin dulunya juga terinspirasi karena bilah keris. Jadi dulu bilah keris juga mungkin kalau kita nyun sewu adik-adik bergodo ini seperti saya belum ada sisi kemampuan untuk menghidupkan atau memberikan energi seperti leluhur-leluhur kita dulu. Jadi ini seperti halnya radio, hanya benda saja yang dimana di dalamnya memang terdapat kumpulan-kumpulan doa dari sang empu. Dan mungkin kalau ada yang lebih meyakini sekarang dengan cara mengasma ataupun menghadirkan sesuatu hal yang di luar dari kemampuan kita lah yang neko-neko. Nah, itu dari kemampuan-kemampuan yang spiritual. Ya, namun kita bahas dari si bilahnya saja, ternyata Jepang bisa membuktikan bila mana itu diberikan sebuah energi, ternyata bisa hidup. Dan ini diakui, bila mana kok mungkin bisa memberikan energi yang lebih lagi, bukan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu hal yang lebih daripada apa yang sekarang sudah dicapai oleh Jepang. Nah, ternyata leluhur kita dulu, terlepas dari itu seorang empu ataupun yang memang diparingi atau yang ngasto atau yang pesen Tosanaji ini adalah sebagai apa? Sumber sebagai daya hidupnya. Ini sebagai sumber hidupnya keris ini. Radio itu sumber hidup, tapi ketika tidak diberikan daya hidup ya diam. Ini ketika diberikan daya hidup yaitu kelistrikan, baterai, itu bisa menjadi hidup atau berkah, berkembang, ada suara dan segalanya. Kalau Bilah Tosanaji mungkin kalau kita melihat di dalam sosok film-film dulu, mungkin seperti misalkan saja singkir udan atau apalah, nah, mungkin cara penamaannya, nah ini sumber hidupnya, daya hidupnya adalah diri, kemampuan dari diri pribadi, yaitu leluhur kita dulu yang sudah mampu nek kayak dewek ngedeno ngene iki udane tetep terocok wae terus. Nah, ini mungkin leluhur kita nama ning nyatane yo terang yo sumbut ngono. Nah, dene awak dek nontone menang ilmu. Jadi ini sebetulnya sumber hidup. Ini akan bisa hidup manakala terkonek dengan daya hidup, dengan listrik, seperti yang sudah diperagakan oleh Pak Lurah Bulosobo. Bagaimana sumber hidup ini disanding, ternyata energinya nyambung. Ya. Energi. Ternyata energinya nyambung, connect, ya, connect. Dan akhirnya apa? Ada sesuatu yang bisa diterima dari situ. Seperti tadi pengalaman dari Pak Lurah Bulosobo, sampai bisa mendengarkan lafal-lafal surat Al-Ikhlas. Nah, berarti kan sisi energi. Dan itu saya meyakini, saya percaya itu. Meskipun tidak setiap person manusia itu akan sama sisi kemampuannya itu. Itu sumber hidup atau apa, daya hidup atau sebagai kelistrikannya, kemampuannya. Namun setidaknya kita sebagai generasi, kita juga jangan minder. Kita masih tetap ada kesempatan setidaknya untuk belajar dan belajar. Meskipun mungkin tahap pencapaiannya tidak seperti leluhur kita. Ini makanya oleh UNESCO diakui sebagai warisan budaya leluhur Indonesia non bendawi. Bukan bendanya. Kalau bendanya saya yakin untuk saat ini Indonesia kalah teknologinya untuk membuat apapun. Karena sekarang yang kita pakai, kita gunakan pun juga mayoritas adalah produk-produk luar negeri. Ternyata asal-usulnya dulu bukan tidak mungkin juga terinspirasi atau menjiplak ilmu-ilmu daripada leluhur kita. Seperti halnya kegambaran yaitu Danoloka atau bumi ini, sawah atau tanah. Sawah itu sumber hidup seperti radio. Tapi kalau tidak ada campur tangan daripada manusia sebagai daya hidupnya, maka sawah itu belum tentu menghasilkan.
ketika sawah itu ada campur tangan diberikan dari manusia yang kreatif, diolah sedemikian rupa, maka sawah ini menghasilkan ini jadi berkah. Jadi konteksnya sama sebetulnya. Kita sebagai daya hidup, alam ini sebagai industri. Saya kira itu. Ini saya mungkin ada tambahan lain. Sawah ini ya, bumi itu hidup. Ya kita itu juga daya hidup untuk memberikan kehidupan kepada individu. Kita daya hidup. Bagaimana caranya kita ini bergerak, berkarya untuk menghidupkan individu. Ya, harus bergerak. Jadi kita olah dari awal, dari nol, dari ini pelan-pelan untuk menjadi sampai dengan kita. Pak Mukid mungkin ada tambahan? Sampun kita